Hai, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Julian Nagelsmann diancam dibunuh setelah Bayern Munchen tersingkir dari Liga Champions. Sementara fans MU demo di tempat latihan karena kecewa. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Barcelona mengalami nasib sial setelah gagal di Europa League dan kini harus kehilangan Pedri karena cedera. Bicara soal gagal, ada pelatih Burnley Sindaich yang dipecat karena performa buruk. Barcelona tersingkir dari Liga Eropa setelah dikalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 2-3. Gak cuma itu, Blaugrana juga harus kehilangan Pedri yang mengalami cedera hamstring. Pada laga tersebut, Pedri ditarik keluar dan digantikan oleh Frenkie de Jong. Terkait hal tersebut, pelatih Barcelona Xavi Hernandez pun menyampaikan pendapatnya. Xavi berusaha tetap tenang walaupun merasa khawatir dengan kondisi pemain. Sementara itu, Pedri akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk mencari tahu seberapa parah cedera yang ia alami. Kontrak Paulo Dybala di Turin akan berakhir di musim panas ini. Kabarnya sang agen sedang menawarkan Dybala kepada dua klub Inggris yakni Arsenal dan Tottenham Hotspur. Sebelumnya Arsenal dan Spurs memang menjadikan Dybala sebagai target pembelian mereka. Alasannya mereka sedang mencari striker baru untuk musim depan. Peluang keduanya untuk mendapatkan Dybala juga terbuka lebar. Alasannya mereka bisa merekrut sang bomber tanpa mengeluarkan uang transfer. Burnley resmi memecat Sindaich dari kursi kepelatihan. Pemecatan ini nggak terlepas dari performa buruk di mana mereka menempati posisi 18 klasemen dan terancam degradasi. Padahal Burnley sudah mempercayakan Dyche sebagai pelatih mereka selama 10 tahun lamanya. Artinya pelatih asal Inggris ini menjadi salah satu pelatih dengan masa jabatan terlama di Premier League. Selama menukangi skuad Turf Moor, Dyche pernah membawa Burnley promosi ke Premier League sebanyak 2 kali. Istri Lewandowski memberikan kode pindah setelah unggah Instastory belajar bahasa Spanyol. Ngomong-ngomong soal pindah, ada Gareth Bale yang sudah tanda tangan prakontrak di Tottenham Hotspur. Robert Lewandowski dirumorkan hengkang dari Bayern Munchen dan akan bergabung dengan Barcelona. Rumor ini semakin kencang setelah istri Lewandowski memberikan kode. Lewat Instagram pribadinya, sang istri mengunggah Instastory mengejutkan. Dalam captionnya, istri Lewandowski mengaku sudah mempelajari bahasa Spanyol. Walaupun begitu, kabar bergabungnya Lewandowski dibantah oleh CEO Blaugrana Matteo Alemany. Alemany bilang kalau Barcelona belum mencapai kesepakatan dengan sang bomber. Tottenham Hotspur menempati peringkat 4 klasemen dengan mengkoleksi 57 poin. Mereka tertinggal 5 poin dari Chelsea yang masih punya 1 pertandingan sisa lebih banyak. Pelatih Tottenham Hotspur Antonio Conte mengaku lebih mengkhawatirkan ancaman dari Arsenal dan MU. Alasannya posisi skuad Lily White belum bisa dibilang aman. Mereka dibuntuti oleh Arsenal dengan selisih 3 poin dan MU dengan selisih 6 poin. Kontrak Gareth Bale di Real Madrid akan berakhir di musim ini. Selain itu, pelatih Al Real Carlo Ancelotti juga memastikan kalau Bale akan dilepas dengan status bebas transfer. Pada musim lalu, Bale dipinjamkan ke Tottenham Hotspur selama 10 bulan. Akan tetapi Bale nggak dipermanenkan dan pada akhirnya kembali ke Real Madrid. Sayang, Bale gagal mencuri hati Ancelotti dan baru dimainkan di 5 pertandingan La Liga musim ini. Kini kabarnya Bale kembali ke Tottenham dan sudah mencapai kesepakatan prakontrak. Next, ada Ricketts Family yang mundurkan diri sebagai kandidat pemilik baru Chelsea. Kita jauh ke Italia, ada Juventus yang merilis jersey keempat untuk sisa musim ini. Masa depan kepemilikan Chelsea masih menjadi tanda tanya besar. Sebelumnya, pemerintah Inggris memberi sanksi kepada Presiden The Blues yakni Roman Abramovich. Sementara itu, sejumlah kandidat pemilik baru Chelsea mulai mencuri perhatian, salah satunya adalah Ricketts Family. Akan tetapi, kabar terbaru menyebut kalau mereka mundur dari perburuan Chelsea. Saat ini hanya tersisa 3 kandidat pemilik baru Chelsea yakni Todd Boehly, Sir Martin Broughton, dan Steven Pagliuca. Tadi malam Juventus resmi merilis jersey keempat yang akan digunakan di sisa musim ini. Kabar perilisan jersey ini disampaikan lewat Instagram resmi klub. Jersey ini masih dibesut oleh apparel sebelumnya yakni Adidas. Dalam perilisannya mereka mengundang sejumlah pemain seperti Paulo Dybala dan Alvaro Morata. Kabarnya Juventus berkolaborasi dengan Cobra Street Art yang merupakan seni jalanan di Brazil. Erik ten Hag meminta manajemen Manchester United untuk menjual Cristiano Ronaldo. Kita pindah ke Spanyol guys, ada Presiden Barcelona Joan Laporta yang meminta penjualan tiket diperketat dengan kartu pengenal. Manchester United akan membeli gelandang baru di bursa transfer musim panas nanti. Salah satu nama yang masuk dalam bidikan adalah Calvin Phillips.
Kabarnya peluang Philips untuk bergabung dengan Setan Merah juga terbuka lebar. Alasannya karena pihak Philips membuka pintu apalagi Leeds United terancam degradasi di musim depan. Akan tetapi MU belum bisa melanjutkan negosiasi karena belum menunjuk pelatih baru. Juventus dikabarkan sedang mencari gelandang berpengalaman. Alasannya mereka mengalami krisis lini tengah dan cuma menyisakan Adrien Rabiot serta Manuel Locatelli. Hasilnya skuad Bianconeri mulai membidik gelandang El Real yakni Luka Modric. Alasannya kontrak Modric akan berakhir dan belum ada tanda-tanda untuk memperpanjangnya. Kabarnya Modric sudah menerima 2 tawaran yakni dari klub asal Qatar dan Juventus. Akan tetapi Modric belum memberikan tanggapannya secara langsung. Erik ten Hag selangkah lagi akan menjadi pelatih baru Manchester United. Kabarnya pelatih asal Belanda ini akan mendapat kontrak selama 4 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Seandainya jadi menukangi Setan Merah, Ten Hag meminta manajemen untuk menjual Cristiano Ronaldo. Ten Hag bilang kalau Ronaldo nggak masuk ke dalam skema permainannya. Hal ini tentu cukup mengejutkan mengingat Ronaldo tampil tajam di musim ini. Terbukti bintang timnas Portugal ini sudah mencetak 18 gol di berbagai kompetisi. Pada laga kontra Eintracht Frankfurt kemarin, Barcelona berharap para pendukung bisa memenuhi stadion Camp Nou. Akan tetapi kenyataannya justru berbanding terbalik. Bukannya dipenuhi oleh fans Blaugrana, laga tersebut justru dipenuhi oleh fans Frankfurt. Kabarnya ada 30.000 fans Frankfurt yang memadati tribun dan menyaksikan tim kesayangannya secara langsung. Hal ini pun membuat Presiden Barcelona Joan Laporta merasa geram. Oleh sebab itu Laporta menyampaikan kalau ingin membeli tiket harus menyertakan identitas diri. AS Roma menjamu Bodo Glimt di leg kedua perempat final UEFA Conference League. Bertanding di Stadion Olimpico, skuad Serigala Ibu Kota berhasil menang dengan 4 gol tanpa balas. Dari 4 gol tersebut, salah satunya dijeploskan oleh Tammy Abraham. Kini Tammy Abraham sudah mencetak 24 gol untuk AS Roma dan menyamai rekor Rodolfo Volk pada musim 1929-1930 silam. Hasilnya Tammy dinobatkan sebagai striker paling tajam di musim debutnya bersama skuad Serigala Ibu Kota. Sementara itu AS Roma lolos ke semifinal dan akan berhadapan dengan Leicester City. Harry Kane menolak untuk bergabung dengan Manchester United karena Tottenham Hotspur akan merekrut pelatih baru. Nah, masih di Inggris ada fans MU yang demo di tempat latihan. Manchester United mencari striker baru untuk menggantikan Edinson Cavani yang hengkang di musim panas nanti. Salah satu nama incaran Setan Merah adalah Harry Kane. Akan tetapi Setan Merah digadang bakal gagal karena Kane memutuskan untuk bertahan di Tottenham Hotspur. Sebelumnya Kane sempat berniat untuk hengkang dari skuad Lily White. Akan tetapi klub berhasil meyakinkan Kane untuk bertahan mengingat mereka akan menunjuk pelatih baru. Dan kabarnya Tottenham akan merekrut Mauricio Pochettino. Pada Jumat kemarin, fans Manchester United melakukan aksi demonstrasi di tempat latihan. Mereka melakukan demo karena kecewa dengan hasil yang diraih selama ini. Saat itu ada terdapat sekitar 30.000 orang yang melakukan aksi demonstrasi. Mereka terlihat membentangkan spanduk putih yang bertuliskan Glazers Out. Untuk mengamankan aksi tersebut, pihak kepolisian setempat terlihat berjaga. Beruntung demo itu berjalan dengan tertib dan damai. Berita selanjutnya, Raheem Sterling mendapat ejekan dari netizen karena gaya larinya seperti T-Rex. Bertolak ke Italia, ada Juventus yang masih percaya dan memperpanjang kontrak Mattia Perin. Pemain Manchester City Raheem Sterling kerap diejek karena gaya larinya yang gak biasa. Alasannya gaya lari Sterling terlihat seperti dinosaurus karnivora T-Rex. Ternyata Sterling berlari seperti itu agar lengannya tetap berada di atas. Sementara itu banyak netizen yang menyebut kalau teknik berlari Sterling buruk. Akan tetapi Sterling menjawab gak ada yang salah dengan gaya larinya. Sterling juga bilang kalau semua orang punya tekniknya masing-masing. Baru-baru ini Luke Shaw absen membela Manchester United karena menjalani operasi pada kakinya. Walaupun operasi berjalan lancar, Shaw masih harus menepi untuk pemulihan bekas luka. Situasi ini pun membuat Shaw bakal absen membela skuad The Red Devil dalam waktu panjang. Klub pun khawatir kalau Shaw akan mengakhiri musim ini dengan cepat. Alasannya Premier League tersisa 1 bulan lagi. Walaupun begitu, Manchester United masih punya pelapis Shaw yakni Alex Telles. Mattia Perin bergabung dengan Juventus pada tahun 2018 lalu. Saat itu Perin didatangkan dari Genoa dengan mahar 14 juta euro. Kini kontrak Perin di Juventus akan berakhir di musim ini.
Walaupun baru memainkan 17 laga, Juventus masih percaya dan memutuskan untuk memperpanjang kontraknya. Kabarnya Juventus sudah mencapai kesepakatan dengan agen Perin yakni Alessandro Lucci. Nantinya kontrak Perin akan diperpanjang sampai musim panas tahun 2025 mendatang. Pada pekan ke-33 Serie A, Inter Milan berhasil melanjutkan tren positif dengan mengalahkan Spezia. Saat itu skuad Nerazzurri mengakhiri laga dengan skor 1-3. 3 gol Inter Milan dicetak oleh Marcelo Brozovic, Lautaro Martinez, dan Alexis Sanchez. Sementara Spezia cuma bisa membalas 1 gol lewat Giulio Maggiore. Sampai peluit panjang dibunyikan, gak ada tambahan gol yang tercipta. Dan kemenangan ini membuat Inter Milan menyalip Napoli di peringkat 2 klasemen. AC Milan berhasil meraih 3 poin penuh pada pekan ke-33 Serie A. Bertanding di San Siro, Olivier Giroud dan kawan-kawan melibas Genoa dengan 2 gol tanpa balas. Baru berjalan 11 menit laga, AC Milan sudah unggul lewat gol dari Rafael Leao. Sementara itu 3 menit sebelum waktu normal berakhir, Junior Mesias mencetak gol kedua untuk skuad Rossoneri. Tambahan 3 poin ini membuat AC Milan berada di puncak klasemen dengan mengkoleksi 71 poin. Mereka unggul 2 poin dari Inter Milan yang berada di peringkat kedua. Julian Nagelsmann mendapat ancaman pembunuhan setelah gagal antar Bayern Munchen ke semifinal Liga Champions. Sementara AC Milan mau dibeli perusahaan keuangan asal Bahrain. Pelatih Bayern Munchen Julian Nagelsmann dikabarkan mendapat ancaman pembunuhan. Hal ini merupakan buntut dari kegagalan Bayern Munchen di Liga Champions. Selain Nagelsmann, kabarnya sang ibu juga mendapat ancaman yang sama. Walaupun mendapat ancaman, Nagelsmann enggan untuk membawanya ke jalur hukum. Nagelsmann yakin kalau hal tersebut cuma sebatas ancaman saja. Gelandang Manchester United Nemanja Matic resmi hengkang dari Old Trafford di akhir musim ini. Kabar ini disampaikan lewat Instagram pribadinya. Saat itu Matic memberitahu manajemen kalau musim ini adalah musim terakhirnya di Old Trafford. Matic juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemain dan staf. Selama memperkuat Manchester United, Matic sudah memainkan 183 pertandingan dengan menorehkan 4 gol. Sayang, gelandang asal Serbia ini belum memenangkan 1 trofi pun bersama Setan Merah. Pada Jumat kemarin, Juventus resmi memperpanjang kontrak bek kanan mereka yakni Juan Cuadrado. Kabar perpanjangan kontrak ini disampaikan lewat Instagram resmi klub. Kabarnya kontrak bek asal Kolombia ini diperpanjang selama 1 tahun. Di musim ini, Cuadrado sendiri tampil impresif membela skuad Nyonya Tua. Terbukti Cuadrado mampu memainkan 33 laga Serie A dengan menorehkan 4 gol serta 4 assist. Perusahaan keuangan asal Bahrain yakni Investcorp dikabarkan ingin membeli AC Milan. Perusahaan tersebut telah menyiapkan dana mencapai 1 miliar euro atau sekitar 15,5 triliun rupiah. Pada Jumat kemarin, pemilik AC Milan Elliot telah mengadakan pertemuan dengan Investcorp. Elliot sendiri siap menjual Rossoneri ke perusahaan Bahrain tersebut. Hal ini menyusul terhadap penyelidikan UEFA mengenai hubungan mencurigakan antara AC Milan dengan Los Lille. Guys, kita bacain komentar ini dari Haha. Barcelona hebat ya bisa sampai babak perempat final Liga Eropa. Iya guys, awal yang baik banget sih buat Barca. Semoga tahun depan bisa menang Europa League ya. Nah buat kalian yang komennya mau dibacain juga bisa komen di bawah. Sampai jumpa.